Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandang Sunandar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Karangpawitan, Garut. Pada kesempatan kali ini, di modul 2.3 demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik, saya ingin menjelaskan sekaligus menyajikan video tentang praktek coaching dari kelompok kami. Pada praktek coaching kali ini, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri sebagai observer. Yang kedua, Ibu Sena Ani Hajah sebagai coach dan Ibu Nurul Apriani sebagai coachee. Tentu saja dalam praktek coaching ini kami mendapat bimbingan dari fasilitator kami, yaitu Bapak Trisna Ahmad Supriyatna MPD dan pengajar praktik Ibu Eis Tati Cahyati SPD. Tujuan khusus dari praktek coaching kali ini yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak yang lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Pada praktek coaching kali ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini akan melakukan praktek modul 2.3 demonstrasi kontekstual tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya Nandang Sunandar dari SMP Negeri 2 Karangpawitan, Garut. Sebelah kanan saya Nurul Apriani dari SMK IT Rabani. Dan sebelah kiri saya Sena Ani Hajah dari SMP Negeri 1 Sucinaraja. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sena. Waalaikumsalam Pak Nandang. Ya, Bu Sena, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah Pak, keadaan baik. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bu Sena nanti akan melakukan coaching hari ini. Iya Pak. Iya. Oke. Baik, sebelum melakukan proses coaching nanti, ada yang ingin saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh, silakan. Ya, terima kasih Bu ya. Nanti pada coaching nanti Ibu dengan coaching mungkin saya akan memberikan rubrik penilaian sesuai dengan rubrik yang ada gitu ya. Tentunya saya akan mulai dari alur tirtanya, kemudian juga apakah Ibu pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci yang permasalahan yang ada di coaching, dan yang paling penting juga nanti Ibu jangan lupa untuk bisa menjaga kemitraan Bu ya dengan coaching, kemudian juga ada proses kreatif dan bisa memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang saya akan tanyakan Ibu, boleh? Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Ya, baik Bapak, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Misalnya tentang kehadiran penuh. Yeah. Kemudian di sini saya mendengarkan dengan aktif, dan yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi saya bisa tangkap berarti Ibu ada 3 kompetensi yang ingin diharapkan ya. Iya. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Kira-kira kalau dari 3 itu, kira-kira 2 yang harus didahulukan yang terbaik apa kira-kira? Yang ingin saya dahulukan itu yaitu kompetensi mendengarkan aktif Pak. Ya. Kemudian yang keduanya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Ada 2 yang Ibu akan kembangkan ya, lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa yang menjadi ukuran Bu kira-kira?
untuk indikator ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching ini ya, saya ingin coach saya ini mampu menyelesaikan permasalahannya, artinya mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau alami. Nah, setelah itu coach juga dapat mengetahui cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Nah, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching, coach udah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut. Ya, oke. Jadi, saya mengerti Bu ya, baik. Terima kasih. Mungkin jadi ini obrolan kita sebelum Ibu melaksanakan coaching nanti dengan coach. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik ya Bu. Nanti Insya Allah setelah selesai coaching saya ingin ngobrol lagi dengan Ibu tentang hasilnya Bu ya. Baik Bapak. Itu mungkin. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama Sampai ketemu Bapak. lagi nanti setelah coaching. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum Bu Sena. Mohon maaf ya Bu ya, saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Apakah boleh Bu? Silahkan Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin ngobrol Bu terkait permasalahan saya dengan peserta didik Bu. Ya, nah kira-kira yang mau Ibu obrolkan itu bagaimana ya? Saya ingin membahas kondisi anak-anak kelas 10 animasi ya Bu ya. Kebetulan kan kemarin saya menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi saya rasa anak-anak itu motivasi belajarnya itu masih kurang Bu, sehingga berdampak pada hasil yang mereka kumpulkan kepada saya. Jadi motivasinya berkurang sehingga pembelajaran pun hasilnya jadi berkurang. Oh begitu ya Bu, jadi anak-anak di kelasnya Bu Nurul itu mengalami penurunan dalam motivasi belajar ya, sehingga berdampak pada hasil belajarnya mereka di kelas. Kira-kira nih, apa yang ingin Bu Nurul dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan dan menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa Bu, khususnya di pelajaran saya. Jadi anak-anak supaya motivasinya itu lebih meningkat lagi Bu. Iya. Kalau kita lihat nih Bu ya, dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Nurul sendiri sekarang itu Bu Nurul berada di level berapa ya? Saya merasa kalau saat ini saya masih berada di level 6 Bu. Iya. Kira-kira Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengembangkan motivasi murid ini menjadi meningkat ke angka berapa? Sebetulnya saya tidak muluk-muluk ya Bu ya. Saya ada di posisi angka 8 saja, saya sudah merasa senang Bu. Ya, baik ya Bu. Nah, kira-kira di sini apa rencana Bu Nurul untuk bisa sampai ke level 8 itu? Sebetulnya saya punya rencana bahwa saya akan memanage kelas Bu ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya mau merencanakan memanage kelas itu lebih menarik lagi gitu ya. Misalnya saya membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang dipelajari, atau juga saya bisa melakukan tanya jawab dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Selain itu, saya juga akan menggunakan media pembelajaran seperti video, lalu aplikasi-aplikasi yang memungkinkan anak itu menarik perhatian anak supaya lebih motivasi lagi gitu ya. Rasa ingin tahunya itu lebih meningkat lagi. Dan selanjutnya saya juga ingin pembelajaran itu diawali dengan hal-hal yang menyenangkan terlebih dahulu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu. Nah, dari beberapa rencana yang Ibu utarakan tadi ya, kira-kira mana nih yang menurut Bu Nurul dalam waktu dekat ini sangat mendesak untuk dilakukan? Kalau menurut saya berpikir saya akan segera melakukan pembelajaran dan mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik Bu, karena menurut saya itu yang sangat urgent mungkin saat ini saya lakukan gitu ya. Karena kan dengan melakukan ice breaking, anak-anak menjadi semangat, menjadi betah di kelas ya. Video-video yang menarik menurut saya itu hal yang mungkin urgent yang saat ini saya laksanakan. Oh begitu ya Bu, bagus sekali. Jadi menurut Bu Nurul yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik ya dalam proses pembelajaran Ibu, serta melakukan ice breaking. Nah, kira-kira itu kapan akan mulai dilaksanakan? Saya rencananya Bu
hari Senin lusa mungkin saya akan melaksanakan itu, menyiapkannya, mempersiapkan segala sesuatunya itu dan dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan apa yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Baik ya Bu. Nah, untuk memudahkan nih proses Ibu dalam melaksanakan rencana aksi tersebut, siapa yang dapat membantu Bu Nurul dalam melaksanakan rencana aksi tersebut agar bisa nih memotivasi murid saat belajar untuk lebih lebih semangat lagi dari rencana-rencana tersebut? Saya rasa saya akan berkolaborasi dengan Bu Yuyun, Bu. Kebetulan kan Bu Yuyun itu guru IT ya Bu ya. Mungkin saya bisa belajar bagaimana membuat video pembelajaran yang menarik kepada Bu Yuyun. Ya, baik ya. Jadi Ibu akan meminta bantuan dari rekan Ibu tersebut. Nah, bagaimana nih kita bisa tahu kalau rencana yang Ibu buat itu bisa terlaksana dengan baik? Minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu ya, sambil kita istirahat gitu ya. Saat nantilah saya akan menceritakan kepada Ibu rencana yang sudah saya laksanakan di kelas. Ya, baik ya Bu. Nah, dari obrolan kita yang sangat menarik ini ya Bu, luar biasa. Apa yang Ibu dapatkan nih sekarang? Alhamdulillah Ibu ya, setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya dapat menemukan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar dengan mencoba 3 cara yang tadi ya. Yang pertama, saya mungkin akan menambah wawasan terlebih dahulu terkait dengan apa yang menjadi permasalahan yang tadi ya. Terus yang kedua, saya juga akan menggunakan video pembelajaran yang menarik, lalu saya akan mengaplikasikan ice breaking di kelas. Ya, baik, bagus sekali ya Bu. Bagaimana komitmen Ibu terkait rencana aksi yang ingin Ibu laksanakan tersebut? Saya insya Allah berkomitmen kuat ya Bu ya untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran, melakukan ice breaking, serta meningkatkan motivasi siswa ketika belajar. Ya, baik ya, keren sekali Bu Nurul ini ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Saya sudah tidak sabar nih ingin menunggu hasil dari rencana aksi yang sudah Ibu rancang dalam meningkatkan motivasi murid-murid Ibu di kelas ya. Semoga bermanfaat ya Bu pertemuan kita dalam diskusi kali ini. Ya, terima kasih banyak Bu Sena sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, tadi proses coachingnya sudah dilaksanakan, bagaimana jalannya coaching? Alhamdulillah Bapak, proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi dari kegiatan coaching tadi, mungkin saya ada sedikit pertanyaan bagi Ibu ya. Boleh kan Bu? Boleh. Ya. Jadi yang pertanyaan pertama, apa sih yang sudah didapatkan pada coaching tadi, terutama terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah dicapai oleh Ibu? Gimana Bu? Baik Bapak, tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta ya Bapak. Kemudian saya juga sudah menanyakan tujuannya. Setelah itu saya berusaha untuk mengidentifikasi masalah dari coach, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab dari coach saya. Nah, di situ juga saya sudah berusaha menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, luar biasa Bu ya. Memang Ibu sudah berhasil dalam coaching tadi melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, dan setelah saya amati juga ada beberapa catatan yang bisa saya gunakan sebagai bahan referensi. Yang pertama, Bu Sena tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan menanyakan rencana aksi sesuai dengan fakta dan data yang ada. Kemudian juga bisa mengarahkan coach untuk bertanggung jawab gitu ya dengan komitmennya ya, dan luar biasa lah pokoknya ya. Jadi jadi saya tadi sudah mendengar juga percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus ya, kesadaran penuh dengan coach. Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif tentunya, dan Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sekiranya akan menjadi sebuah solusi bagi coach itu sendiri. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi Bu, boleh ya? Baik Pak. Kira-kira kedepannya kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan
berdasarkan hasil coaching tadi kira-kira. Baik Bapak, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu saya ingin lebih mendalami lagi tentang praktik coaching ini ya. Kemudian saya ingin lebih memahami alur Tirta untuk melakukan coaching di kemudian hari atau selanjutnya agar coaching saya itu ke depannya menjadi lebih baik lagi. Luar biasa Bu ya. Jadi Ibu punya keinginan ingin lebih mendalami lagi coaching ini, terutama dalam mendalami dan lebih memahami lagi tentang alur tirtanya ya, sehingga kedepannya mungkin Ibu bisa melakukan coaching baik dengan murid atau dengan teman sejawat dengan hasil yang lebih baik lagi. Baik Ibu, itu mungkin pertemuan kita hari ini di akhir sesi coaching. Terima kasih, mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Ya, Sama-sama, Assalamualaikum. terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.